Halo, saya Louis Arianto, saya profesional wedding photographer. Saya juga Alpha Guru. Pertama kali pegang itu pasti ringan ya. Apalagi kalau kita biasa pegang kamera full frame, ketika megang APS-C ringan banget gitu. Terus dari segi fokus, kecepatan fokus, teknologi AI-nya itu sangat membantu banget. Apalagi kita foto wedding kan, wedding pasti ngomongin tentang momen kan, momen sekali seumur hidup. Buat saya 6.700 ini menjawab kebutuhannya fotografer wedding. Dari segi menu juga udah yang terbaru, sekarang. Jadi kan udah biasa pakai A74, A7R5, ketika pakai 6.700 nggak ada masalah karena kurang lebih sama gitu. Dari segi warna juga buat saya sih makin cakep sih dibandingkan pendahulunya kayak 6.400 dan sebagainya. Karena kan foto wedding kan biasa kerja tim otomatis kita harus pakai kamera dengan warna yang sama dong, iya kan ya. Kamera ya warnanya 6.700 ini kalau dibandingkan dengan A74, A7R5 hampir dibilang sama warnanya. Jadi untuk masalah pemilihan tone, apalagi kalau mau diedit pun warnanya akan senada semua gitu, masalah gitu. Selain fokusnya warna untuk diedit juga skin tone-nya enak. Terus kalau dengar dari teman-teman video sih ada bisa pakai LUT sekarang ya. Ya itu karena sangat amat membantu. Jadi kalau kita sekarang kan banyak banget kan kita fotografer wedding yang juga memvideo. Itu sangat pas banget sudah. Jadi kita bisa langsung mau pakai video, mau pakai wedding, mau pakai video, mau pakai foto, itu ada dalam satu kebutuhan dalam satu kamera. Baterainya sudah ikut baterai yang baru ya, yang seperti A74, A7R5 semua. Jadi baterainya sudah bagus dan awet. Jadi kalau kalian mungkin seandainya nih kalian kalian memang penggemar APS-C, kalian ingin untuk upgrade kamera, buat saya 6.700 ini pas banget. Tapi kalau kalian sudah punya full frame, terus kalian butuh kamera cadangan, kamera second, karena kan kalau kita traveling kan bawa satu kamera aja kan ada sedikit resiko. Kalau seandainya ada error, kerusakan dan lain sebagainya, kita harus ada backup. Ya, buat saya 6.700 ini praktis banget. Saya Angga Gadut, Alpha Guru, commercial videographer. Oke, jadi kalau untuk dari lensa ini, pengalaman saya pribadi, jadi kebetulan memang saya salah satu orang yang dipercaya Sony untuk memegang lensa ini. Dan first impression saya, ya dibandingkan 1635 GM sebelumnya, yang pasti tentunya jelas lebih ringan. Yang kedua, saya merasa di lensa ini tuh lebih untuk seorang videographer itu sudah mulai diberi fitur-fitur yang mendukung untuk videografi gitu ya. Contohnya yang paling berkesan buat saya itu adalah ketika kita zoom gitu ya, dari 16 ke 35. Yang dimana biasanya kan lensa zoom itu kan ketika videographer tuh pakai gimbal. Ketika kita zoom, itu tuh beratnya tuh akan ke depan ya. Sedangkan di lensa ini dia maju tuh hanya sedikit banget, jadi sama sekali nggak ngeganggu. Saya shoot produk gitu, shoot buah, itu jarak dari depan lensa dan objek itu hanya segini aja gitu ya. Dan itu bisa fokus. Dan itu di focal length 16 gitu ya, berarti wide. Jadi dengan lensa ini kita bisa shoot dengan bereksperimen lah dengan shoot dari lensa ini gitu. Lensa ini yang pasti itu dia ya, fitur-fitur yang sangat terasa beda itu dia tuh udah ada aperture ring tentunya. Aperture ring tuh ya sangat membantu banget lah untuk videographer gitu ya, mempermudah kita untuk merubah aperture. Dan yang pasti ya itu tadi sih, ringannya itu sih gitu sih. Halo, saya Daniel Congari, Alpha Professional Photographer.
dengan spesialis landscape. Lensanya sih keren banget ya. Menurut saya ini improvement yang sangat bagus dari Sony ya. Kita lihat dari segi beratnya itu lensa sendiri satu berkurang 200 gram ya. Kemudian lensanya juga ketinggiannya dibandingkan yang lama ini juga makin mengecil ya. Makin mengecil. Kemudian ada satu lagi kelebihannya lagi, ketika lensa ini di zoom ke 16, zoom out ke 16 mili, itu lensanya kan pasti keluar ya, dia aspherical, dia keluarnya kecil banget. Jadi buat orang videographer ketika lensa ini dipakai, dia tetap balance meskipun dia melakukan zoom ke 16 mili atau ke 35 mili. Plus lensa ini punya jarak titik fokus yang cukup pendek ya, sekitar 22 cm dengan pembesaran 0,32 kali. Jadi untuk teman-teman yang pengen moto makro, bunga dengan situasi kelihatan yang megah, luas, nah itu bisa pakai lensa ini. Lensa ini itu sudah diimprove sama Sony, ya. Dia ada beberapa faktor yang membuat lensa ini sangat-sangat worth it banget untuk dibeli ya. Satu, lensa ini dilengkapi dengan nano AR coating 2, ya, yang sangat efektif menghilangkan flare dan ghosting, plus kotoran seperti debu, minyak, sidik jari pada permukaan lensa itu sudah sangat minim banget ya. Nah, terus yang kedua, lensa ini dilengkapi dengan ada yang namanya eddy glass ya, sehingga membuat chromatic aberration ketika kita moto landscape itu sangat-sangat minimum ya, dapat bisa ditekan banget. Plus yang ketiga, lensa ini dilengkapi dengan extreme aspherical lens, di mana fungsi optik ini adalah meningkatkan sharpness corner to corner dari hasil foto yang kita buat. Lensa ini sih bisa dipakai untuk banyak ya, untuk landscape kan sangat cocok banget ya, karena lensa kategori wide ya 16-35. Kemudian untuk close up, untuk moto jarak dekat juga sangat oke ya. Plus fokusnya juga sangat cepat. Kemudian buat teman-teman yang ingin moto seperti portrait, model, bisa dipakai untuk segala hal. Karena kan dia range-nya 16-35 ya. Kita kalau motret kayak misalnya portrait ataupun model ya, dengan komposisi 16-35 bisa mengambil suasana sekitar, backgroundnya pun bisa tertangkap dengan baik dan ketajamannya juga sangat-sangat bagus ya. Saran saya sih lensa ini sangat worth it banget untuk dimiliki ya. Jadi buat teman-teman yang punya seri 16-35 jam yang lama, mau upgrade ke lensa jenis yang ini, peningkatannya secara performa dari fokus, kecepatan fokus ya, kemudian jarak terdekat fokusnya, kemudian ringan, kecilnya itu sangat-sangat improvement banget ya dari Sony, sehingga worth it banget lah untuk teman-teman pre-order. Oke, halo, aku Gandhi Mayaswara, aku wedding videographer di Sony Alpha Guru. 6.700 sebenarnya upgrade yang cukup banyak kayak dari 6.400 terakhir 4 tahun lalu kan. Yang pertama itu shutter speed udah bisa 8.000. Yang kedua, fitur paling oke-nya itu sih bisa embed load. Jadi kita bisa taruh load sendiri, shooting bisa langsung back in loadnya. Dan yang terakhir compact sih. Jadi buat orang wedding itu kebantu banget. Pegang alat kecil, kelilingnya cepet, nangkep momennya juga cepet. Jadi sebenarnya buat di wedding itu kita perlu alat yang high quality sebenarnya hasilnya, dan juga perlu alat yang lebih ringkas kan. Karena wedding itu momennya pindah-pindah, ada di mana-mana kan. Jadi alat semakin ringkas, makin kecil, makin bagus. Dan juga ini udah 4K 120 fps juga. Jadi main cropping tuh biasa di wedding banyak teman-teman yang bocor, itu juga gampang eliminasinya. Yang paling aku suka tetap embed load-nya sih. Pengoperasiannya udah bisa touchscreen kan, recordnya udah bisa touchscreen tuh, udah firmware yang baru. Jadi kadang-kadang videographer tuh pegang gimbal di kanan dan record masih pakai tangan kiri, kadang-kadang tangan tuh ribet ke kanan kan. Jadi kalau udah ada LCD di sini, kita tinggal swipe, press record di LCD, itu ngebantu banget. Ringan banget. Apalagi setup lensanya kecil-kecil semua kan. Yang paling aku suka sih 15 mili 1.4. Jadi andalan sih kalau di seri APS-C. Aku udah pakai wedding sekitar 3 kali.
Nah, wedding itu sebenarnya banyak polusi suara kan. Dan mikrofon yang aku coba ini ada 8 directional audionya. Jadi kita bisa ambil depan, samping kanan kiri, sama depan belakang sekalian bisa kita ambil. Jadi misalnya aku syuting sambil ngobrol sama temen nih, misalnya ada temen yang ambil angle dari sebelah kanan gitu. Jadi suara kita nggak bakal masuk ke mikrofon, tetap orang yang kawinan di depan yang ketangkep. Jadi ngebantu sih buat wedding. Jadi teman-teman yang masih pemula soal audio, jadi tinggal plug, record, itu audio udah bagus. Bantu banget. Unidirectional mode. Recommended for recording conferences or meetings. Guys, 10 seconds, favorite instrument. Go. Cello. Violin. Guitar. Yeah, Oh, guitar. keyboard. Keyboard. Yes. I actually love bass too. Ya simpel banget karena tinggal kalau gampang itu tinggal colok, kita pilih analog atau digital, tapi kamera Sony rata-rata digital semua tuh. Kita pilih digital, terus kita tinggal pilih directionalnya. Jadi misalnya kita arah rekam kamera lurus, mau ambil ruang yang sempit buat audio ya kita pakai directional yang lurus banget dan sempit. Jadi polusi suara dari kanan kiri juga nggak bakal masuk. And today, I want to show you guys amazing view. And today, I want to show you guys amazing view. Keuntungan alat kecil itu sebenarnya kita buat tas satu tapi buat alat banyak. Itu mungkin dianggap simpel sama orang, cuman itu efisien ya. Kalau syuting zaman dulu kan alatnya gede-gede tuh, ada yang bawa koper. Kalau sekarang aku pribadi syuting tinggal bawa satu tas, udah muat 2 kamera, lensa bawa 3, 4, tambah audio. Teman-teman yang suka vlogging terutama, misalnya traveling keluar atau kemana, dia suka ceritain apa yang dia alamin, itu ngebantunya. Misalnya sekarang mau ngobrol tapi sambil ceritain view yang di depan. Kalau mic biasa kan nangkap suaranya cuma di depan tuh, tapi sekarang kita bisa ngobrol, kita lagi ada di sini nih sambil lihat view-nya tanpa mengeliminasi suara mobil lewat. Misalnya lagi di Jepang gitu, tanpa kita dapat suasana Jepangnya dapat, kita ngobrolnya juga dapat. Much I lost my self-control.